Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asbahna ala fitril Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini Allah mudahkan kita hadir dalam majelis ilmu setelah kemudian kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, salat subuh berjamaah. Nikmat iman dan Islam yang masih Allah berikan kepada kita menjadikan kita diberikan kecenderungan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau melakukan berbagai macam amal-amal yang memberikan manfaat, baik amal perkara dunia ataupun amal perkara akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan hingga kemudian kita berjumpa menghadap Allah dalam keadaan tetap beriman. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita melanjutkan kajian tadabbur kisah Nabawi ya. Pada 2 pekan yang lalu ya kita masih berbicara tentang kisah 2 orang bersaudara yang kemudian salah satunya rajin ibadah sementara yang lainnya banyak maksiat. Lantaran terlalu seringnya yang rajin ibadah ini memberikan nasihat, memberikan peringatan ya, menjadikan orang yang kemudian banyak maksiatnya ini agak jengkel ya. Dan ini secara naluri lumrah ya. Artinya orang akan mudah merasa jenuh ketika setiap hari itu diingatkan dengan hal yang sama. Maka secara ragam faidah ya, perlu adanya variasi dalam menyampaikan sesuatu, perlu adanya jeda. Di samping kalau kemudian kita menyadari bahwa masing-masing kita sebelum menjadi apapun maka tugas pokoknya adalah memberikan nasihat, memberikan peringatan, ad-dinu nasihah. Tambah lagi ini menjadi satu-satunya hal yang membedakan kita dengan umat-umat sebelumnya ya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah berikan kemuliaan sebagaimana Allah kemudian tetapkan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dikatakan sebagai umat terbaik lantaran Allah juga kemudian menyebutkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Sementara umat-umat sebelum kita ya, di mana Allah Subhanahu wa taala juga kemudian menyebutkan tentang Bani Israil, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak ada di antara mereka yang kemudian mencoba mengingatkan dari perbuatan mungkar yang kemudian mereka lakukan. Sementara keunggulan umat ini ada pada syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Tinggal bagaimana kemudian kita yang mengambil peran itu memiliki etika dan cara tatkala kemudian mencegah kemungkaran atau memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari kisah ini kita bisa memetik pelajaran betapa pentingnya adab dan etika tatkala kemudian kita mengingatkan saudara kita. Lalu kemudian ya, hal yang juga nggak kalah penting bahwasanya status seseorang itu di akhirat, apakah kemudian dia di surga ataupun di neraka, itu bukan domainnya manusia untuk menetapkan. Itu adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita, para sahabat pun tidak ada kemudian memastikan sahabat yang lain sebagai
ahli surga ataupun ahli neraka, kecuali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan. Ini termasuk perkara yang gaib, yang kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, berarti Rasul mendapatkan kabar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kisah-kisah yang kemudian para sahabat ada melihat seorang sahabat ketika berperang gigihnya luar biasa sehingga kemudian mereka hampir setengahnya memastikan, wah ini orang surga banget gitu ya. Keberaniannya tatkala perang, kemudian pengorbanannya Masya Allah. Sampai kemudian ternyata Rasul menyebutkan kalau pengen melihat penghuni neraka, lihat orang itu. Kagetlah semua sahabat. Lalu ketika perangnya itu luar biasa, keberaniannya luar biasa, pembelaannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Lah kok Rasul kemudian mengatakan kalau pengen melihat penghuni neraka, lihat orang itu. Salah seorang sahabat penasaran, dikuntit, diikuti terus sampai kemudian didapati tatkala orang itu orang itu meninggal dunia lantaran bunuh diri. Saking banyaknya anak panah, tombak, sabetan pedang yang kemudian ada di tubuhnya, dia nggak mampu kemudian menahan rasa sakit. Akhirnya kemudian dia keluarkan pedangnya sendiri, dia tusuk tubuhnya sendiri, matinya bunuh diri. Padahal sebelumnya sahabat-sahabat yang lain mengatakan lantaran melihat zohirnya sedemikian luar biasa keberaniannya tatkala di medan perang. Namun ternyata Rasul mengatakan, ya dia penghuni neraka, ya. Termasuk yang kemudian tanpa diketahui sahabat itu seorang yang kemudian melakukan perbuatan ghulul, ya, nilep harta ghanimah. Padahal sebelumnya sahabat yang juga mengatakan, ya ini ahli surga gitu ya. Nah, berbeda kalau kemudian Rasul yang mengatakan, karena beliau mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, kalau kelasnya sahabat saja itu enggak ada yang kemudian menetapkan si fulan surga, ya apalagi kita. Nah, lalu kemudian ada pula kisah menarik yang ini pernah diangkat oleh Ustaz Khalid Basalamah, ya hafizahullah taala, dalam salah satu kajian beliau terkait, Masya Allah, ada ulama Maroko yang kemudian beliau bermimpi, ya dalam mimpinya itu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nanti konteksnya ada pembahasan sendiri, ya. Bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang ada hadisnya, ya. Bermimpi bertemu dengan Rasul maka dia sama dengan bertemu denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian ada beberapa pendapat, ya, terkait dengan hadis tersebut. Itu ada yang kemudian mengatakan, pertama berlaku di masa Rasul masih hidup, ya, artinya para sahabat yang ketika saat itu bermimpi bertemu dengan Rasul maka sama artinya bertemu dalam kondisi real, ya. Namun ada yang kemudian menjelaskan, ya sekalipun di luar generasi sahabat, bahkan orang-orang hari ini yang kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, maka itu benar adanya. Tinggal yang perlu dites kualitas pengetahuan dia tentang hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang fisik Nabi, ya. Karena kalau kita bicara logika, dari mana orang itu tahu kalau itu Rasul, nggak pernah ngelihat gitu kan, ya. Namun hadis-hadis yang berbicara tentang fisik Nabi, rambutnya Nabi, kemudian bentuk wajahnya Nabi, kemudian tinggi, nah, itu kan banyak para sahabat menceritakan. Sehingga ketika ada seseorang mengklaim dia ketemu dengan Nabi, coba dicek pengetahuannya tentang hadis yang berbicara tentang fisik Nabi, ya. Karena Rasul juga kemudian menegaskan, setan tidak mampu, kemudian tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam mimpinya. Nah, apalagi ulama ini nggak cuma sekali mimpinya, 3 kali berturut-turut dalam mimpinya itu beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengatakan, sampaikan, ya, kepada seseorang yang berada di tanah Makkah bahwasanya dia adalah ahli surga. Ya, mimpi pertama nggak terlalu digubris, tapi sampai kemudian 3 hari berturut-turut dalam mimpinya isinya sama, ya. Ini kemudian penasaran, apa ini sesuatu yang memang harus saya lakukan? Maroko, ya, Maroko itu masuknya Ethiopia, ya Maghrib, ya, ya kan, Afrika Utara, ya kan, Maghrib, ya. Itu kan lumayan terbentang aja kan. Dia kemudian rela untuk kemudian menempuh perjalanan dari
Afrika Utara menuju Mekah, mencari info tentang sosok orang yang disebutkan oleh Rasul dalam mimpinya. Ya. Cari info, tanya para ulama segala macam. Para ulama nggak ada yang kenal. Akhirnya kemudian ada diarahkan, coba kamu ini daerah pemukiman, di mana di pemukiman ini banyak ya pemukiman padat penduduk lah ya, yang notabene orangnya rodo-rodo nggak beres gitu kan. Nanya dapat info, ya tahu sih, cuman kok aneh gitu ya. Ini orang di kampung itu terkenal nggak beres orangnya, ya preman lah bahasanya gitu kan. Lah kok ada yang nyari ulama sosoknya secara penampilan orang soleh gitu kan, kok nggak logis banget ada orang soleh nyariin preman gitu kan. Cari akhirnya ketemu, kamu si Fulan bin Fulan dari Bani, disebutkan lah pokoknya nasabnya. Iya benar saya. Ya si ulama tadi kemudian cerita, saya tuh ngimpi ya, dia nyebutkan nama, kenalan dulu kan, saya tuh ngimpi 3 hari berturut-turut, mimpinya sama. Dalam mimpi saya bertemu Rasul nyebutkan begini tentang Anda. Kaget itu orang, saya ahli surga ya. Tapi sampai kemudian ceritakan, saya tuh jauh-jauh dari Maroko ke sini cuman pengen menyampaikan berita ini kepada Anda. Akhirnya kemudian singkat cerita dibawalah itu orang, karena memang orang ya bukan terkenal nggak beres gitu kan ya nggak jelas juga kan orangnya, preman gitu kan. Sampai penasaran, terus ulama tadi nanya, coba kamu ingat-ingat, kamu punya amalan apa yang spesial sehingga kemudian kok mendapatkan kehormatan semacam ini? Diingat-ingat apa gitu kan ya. Kalau menurut saya ada satu yang mungkin itu menurut saya mudah-mudahan jadi amal baik saya gitu ya. Saya itu punya tetangga janda, anaknya 3. Ini ya, janda anak 3, 6. Wah kakean Pak. Ya. Dan saya sudah kemudian berazam setengah gaji saya akan saya berikan kepada janda itu untuk memenuhi kebutuhannya. Dan itu nggak ada satupun kawan-kawan saya yang tahu. Wah ini masalahnya, ini amalan spesialnya yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Maka kemudian orang tadi dibawa oleh ulama tadi ke masjid ya, kemudian ya diajak taubat lah ya, diajak taubat kemudian, dan itu baru kali pertama dia ke masjid itu. Sampai sana kemudian di masjid itu kemudian dia ya sampai kemudian menangis, sholat 2 rakaat ya, rakaat pertama sujud ya, sampai kemudian ulama yang ngiringinya itu juga udah selesai sholat, dia masih sujud terus, senggol lewat ya. Masya Allah ya, nggak ada yang duga kayak gitu kan. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dicontoh gitu ya. Bukan sesuatu yang bisa dicontoh. Artinya kisah-kisah semacam ini yaitu spesial Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Nggak bisa kemudian kita jadikan biarin aneh maksiat dulu kali-kali ntar yang ada bablas nanti kan ya. Ini hanya kisah untuk kemudian memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ya selama kita masih hidup ini belum ada jaminan sama sekali. Di samping kemudian tidak dibenarkan ketika kemudian muncul peremehan dalam diri kita terhadap seseorang, hatta sekalipun dia nampak sebagai ahli maksiat. Ya. Kenapa? Sikap iman kita itu menghantarkan kepada pemberian wala dan barok secara proporsional. Ya. Rusak apapun seorang muslim, ketika dia masih berstatus sebagai seorang muslim, maka sikap kita harus berbuat adil terhadap dirinya, ini harus dikedepankan. Kita berbarok dari kemaksiatannya, dan keislaman dia menjadikan kita memberikan perwalian ya. Dan di antara hak-hak perwalian itu banyak ya. Paling minimal standar itu memberikan berhusnudzon dan mendoakan kebaikan kepada orang tersebut. Di samping ini untuk juga menghilangkan sikap ujub di dalam diri kita. Ya. Hari ini kita yang kemudian Allah berikan kemudahan
untuk beramal solih. Dari mulai bangun tidur kita sudah berupaya mengawali kegiatan awal kita dengan doa-doa kebaikan ya, kemudian melanjutkannya dengan ngambil air wudhu, menunaikan sholat 2 rakaat, disambung lagi dengan sholat subuh, dan sekarang disambung dengan kajian ya. Ini zahir yang kemudian berada di wilayah kemampuan kita untuk mengendalikannya ya. Akan tetapi ini semua tidak menjadi jaminan bahwasanya Allah akan memberikan bonus kepada kita berupa kematian yang indah, kematian yang baik. Kita hanya bisa merencanakan dan berharap dengan melazimi hal-hal yang sholih, dimana dengan melazimi sesuatu yang baik, harapan untuk mendapatkan husnul khotimah itu juga semakin besar ya. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tersebut juga menunjukkan pentingnya memahami fikih dosa dan bahwasanya dosa itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bertentangan dengan pokok ubudiyah seorang hamba. Ubudiyah seorang hamba adalah ia harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengatakan Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga atau Allah tidak akan mengampuni kamu, ia telah melakukan dosa yang bertentangan dengan ubudiyah dan mencampuri keputusan sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan di dunia nggak ada kemudian kok syafaat Allah berikan kepada manusia. Syafaat itu nanti berlakunya di akhirat ya. Keputusan Allah itu sesuatu yang kemudian final. Adapun ketika di akhirat, maka Allah berikan kepada beberapa golongan untuk memiliki hak memberikan syafaat ya. Gitu ya. Dan hak yang paling tinggi yang Allah berikan, hak syafaat yang paling tinggi yang Allah berikan itu Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada segolongan orang yang kemudian menolak tentang keberadaan syafaat ini dengan asumsi masa iya keputusan Allah dianulir oleh manusia gitu ya. Logikanya begitu dia pakainya. Allah sudah memutuskan ini neraka nih misalnya. Kemudian hamba minta syafaat, terus dianulir gara-gara hamba tadi minta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, tadi neraka jadi masuk surga. Surga neraka kan hak Allah lah ya, suka-suka Allah lah. Nah, tambah lagi syafaat itu juga kemudian ada syarat dan ketentuannya berlaku. Allah ridho kepada orang tersebut, Allah ridho kepada yang dikasih ya. Kalau kemudian dan kemudian Allah memberikan izin, ini tiga syarat ya. Nah, terkhusus dengan apa namanya hak khusus yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW adalah syafaat yang Rasul berikan kepada sang paman Abu Thalib. Secara zahir gak mungkin Allah ridho dengan Abu Thalib karena Abu Thalib itu musyrik ya. Namun sekali lagi ini hak ya, hak istimewa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, sekalipun kemudian Abu Thalib itu musyrik dan tetap Allah nggak bakal ridho, namun syafaatnya tetap berlaku dan itu berlakunya syafaat hanya diringankan tok siksanya ya, tapi nggak berhenti terus ya, kekal abadi selama-lamanya, nggak bakal mati dan nggak bakal keluar dari neraka ya. Nah, di dunia nggak ada kemudian hak syafaat itu diberikan ya. Maka terhadap mereka yang kemudian menolak syafaat ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya untuk kemudian meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat ya. Tambah lagi kita sadar bahwasanya amal kita nggak bisa untuk kemudian membayar surga. Maka satu-satunya hal yang menjadi harapan adalah adanya orang-orang yang kemudian bisa kita mintai pertolongan. Ya, jelas pertama adalah Rasulullah SAW. Yang kedua orang-orang yang kemudian memang Allah berikan hak syafaat. Para mujahid yang mati syahid, orang-orang mukmin paling terakhir itu orang-orang mukmin nanti. Orang-orang mukmin yang kemudian kita berharap mereka ingat kita, terus kemudian menyelamatkan kita dari neraka ya. Maka ini diantara
kelebihan-kelebihan ketika hubungan pertemanan dalam kehidupan di dunia itu diikat dengan ikatan iman dan takwa. Kalau sekedar ikatannya ikatan dunia, nah ini merugi nanti. Kenapa? Ya, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun, ya. Dua orang ketika di dunia saling berkasih sayang, saling interaksi apapun ya jenisnya, itu di akhirat bakal kemudian berseteru, bertikai, kecuali mereka yang mengikat persaudaraannya dengan landasan takwa. Ini satu-satunya ikatan yang menjadikan perhubungan pertemanan kita memberikan manfaat dalam kehidupan akhirat. Selain daripada itu akan menimbulkan berbagai macam pertikaian, akan kemudian saling menyalahkan, akan kemudian lepas tanggung jawab apapun jenis hubungannya, hubungan atasan bawahan, apalagi ya ini yang paling kemudian banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran gitu kan ya. Kalau atasannya semena-mena kemudian bawahannya nggur manut tok, maka di akhirat nggak ada kemudian alasan aduh saya ikut dia doang ya Rob, ya tetap aja bakal kena hukuman. Kenapa? Masing-masing kita diberikan hak pilih ya, dan Allah sudah memberikan itu semua. Allah berikan modal akal untuk bisa mencerna. Ketika kemudian seorang bawahan mendapati kok atasannya memerintahkan sesuatu yang mungkar, terus dia manut saja dengan alasan apapun, nanti di akhirat nggak berlaku ya, nggak berlaku kemudian kok alasan ya Rob gara-gara dia ini saya begini ya. Maka dalam surat dalam surat Saba itu kan tegas banget ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idziz zalimuna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul ya yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin ya. Dan alangkah mengerikannya kalau kamu melihat betapa orang-orang zalim itu ketika di hadapan Tuhannya, sebagian mereka membantah perkataan yang lainnya ya, sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, bawahan ngomong kepada atasan, berbicara kepada atasan, laula antum lakunna mu'minin. Ini kalau nggak gara-gara kamu dulu di dunia ngiming-ngimingi saya dengan pekerjaan, ngiming-ngimingi saya dengan berbagai macam fasilitas, ngiming-ngimingi saya dengan berbagai macam bonus ya, lakunna mu'minin, aku bakal jadi orang beriman. Dibantah langsung ya, dibantah sama qala alladziina istakbaru, orang yang kemudian berkuasa tadi kemudian mengatakan lil ladziina istud'ifu, kepada orang yang kemudian lemah, annahnu sadadnakum manil huda ba'da iz ja'akum. Lah emang saya maksa kamu kerja di sini? Emang saya yang kemudian kok nyuruh kamu untuk kemudian harus bersama saya di sini? Kan enggak. Saya cuma ngasih penawaran, kamu mau ya. Anahnu sadadnakum anil huda ba'da iz ja'akum. Saya buat perusahaan, saya yang bikin aturan saya jelas. Ya, kalau ngikut aturan saya berarti kamu bisa kerja dengan saya, kalau enggak ya sudah jangan di sini. Itu kan kamu punya pilihan. Antara ikut sama saya atau tidak ikut sama saya. Ya, kamu punya pilihan dan saya enggak maksa kamu untuk ikut bersama saya. Ya. Bal kuntum mujrimin, memang dasarnya kamu itu sudah rusak loh, cuman diiming-imingi dikit tok saja terus kamu udah mau kepencut gitu kan. Memang dasarnya kamu kemudian nggak pernah berpikir tentang sesuatu yang halal atau haram ya. Poinnya tidak akan pernah
bermanfaat bantah-bantahannya baik atasan ataupun bawahan, tidak akan pernah bermanfaat bantahan-bantahan dua orang yang kemudian ketika di dunia ini memiliki sebuah ikatan, ketika semua ikatan itu tidak dibangun di atas landasan takwa kepada Allah. Itu semua bakal mentah di hadapan Allah, karena masing-masing kita itu sudah Allah berikan hak pilih, dan tidak ada di antara seseorang yang memikul dosa orang lain kecuali dia punya peran atas dosa tersebut, ya, punya peran secara langsung ataupun tidak langsung. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kisah tersebut juga berisi tentang betapa berbahayanya mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa landasan ilmu. Ini termasuk salah satu dosa besar dan menjadi penyebab kemurkaan Allah dan siksanya. Imam Ibnul Jauzi, ya, Ibnul Jauzi ini beda dengan Ibnul Qayyim, ya, bukan Ibnul Qayyim, ini Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, orang yang bersikap angkuh ini jahil atau bodoh terhadap luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia dihukum dengan dibatalkannya amal-amalnya. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan yang baik itu jauh lebih baik daripada amal yang baik sekalipun, ya. Ketika amal yang baik ini tidak diiringi dengan keikhlasan pelakunya, maka ucapan yang baik itu jauh lebih baik daripada amalan tersebut. Ketika Allah berbicara tentang sedekah, ya, maka sedekah itu akan menjadi sirna pahalanya ketika tidak diiringi dengan ucapan yang baik dari orang yang mengeluarkan sedekah, ya. Maka dalam ayat Allah kemudian menyebutkan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih bagus daripada sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, namun sedekah itu dikeluarkan diiringi dengan kalimat yang menyakiti penerimanya, ya. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, ucapan yang santun itu jauh lebih baik dibanding sebuah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, namun tatkala ketika sedekah itu dikeluarkan diiringi dengan kalimat yang yatba'uha adza, ya. Maka di kalimat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan ucapan yang menyakiti penerimanya. Konteksnya begini, kalau dalam memberikan sesuatu saja, ya, kalau nasihat itu kan berarti memberikan petuah gitu, ya. Lalu kalau kemudian sedekah secara bentuknya khusus itu memberikan, ya, harta gitu kan, ya. Itu saja bisa menjadi terhapus pahalanya lantaran ketika memberikannya diiringi dengan kalimat-kalimat yang menyakiti si penerima. Padahal kalau kemudian kita sadari, ya, ketika seseorang itu bersedekah, yang dapat manfaat dari sedekahnya itu siapa coba? Hah? Kalau manfaat di dunia mungkin iya yang menerima, tapi manfaat di akhirat ya jelas yang memberikan, kan. Berarti secara zahir seharusnya kita yang merasa butuh untuk mengeluarkan sedekah tersebut. Kalau kemudian kita merasa butuh untuk mengeluarkan sedekah tersebut, lalu kemudian kok ada ada space, ada ruang untuk kemudian kita salurkan, ya, maka seharusnya justru malah kita yang berterima kasih, kan begitu. Ini kalau logika akhiratnya dipakai gitu, ya. Cuma kan kebanyakan seseorang ketika mengeluarkan sedekah, waliyadzubillah, merasa kemudian dirinya sudah memiliki peran, merasa dirinya sudah memiliki jasa, sehingga nggak sedikit ketika kemudian mengeluarkan sedekah hatinya kemudian muncul rasa jumawa. Nauzubillah, semoga Allah menjaga kita dari hal semacam ini. Nah, sama pula ketika memberikan nasihat juga begitu, ya. Ketika kemudian kok yang penerima nasihat ini responnya kurang baik, nah, terkadang di sini memunculkan sikap negatif yang memberikan juga, ya.
Tadi lantaran respon saudaranya ini kemudian apa ya macam kayak gitu nggak terima, sehingga yang ngasih nasihat kemudian muncul amarah, emosinya keluar, akhirnya keluarlah kalimat-kalimat yang tanpa dia sadari justru malah merusak apa namanya, merusak akhiratnya, dunia dan akhiratnya. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu disadari ranah yang menjadi tugas kita itu adalah sesuatu yang kemudian bisa kita kendalikan. Bekerja, beramal, berusaha, berdoa, ya itu sesuatu yang kemudian menjadi ruang kendali bagi kita. Kita bisa mengendalikan itu. Di luar itu kita nggak mampu mengendalikan. Memberikan nasihat itu kita bisa, ya, memberikan petua, mengingatkan. Adapun kemudian orang yang kita ingatkan ini berubah menjadi baik ataupun tidak, itu sesuatu di luar kemampuan kita. Ya, maka yang terpenting bagi kita itu adalah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Adapun kemudian hasil dari pekerjaan yang sudah kita tunaikan itu hak mutlak milik Allah. Seorang mukmin ketika melakukan sesuatu dengan landasan ikhlas, maka dia nggak akan peduli respon apa yang kemudian dia dapatkan dari sesuatu yang kemudian dia kerjakan. Ya, karena konteksnya ikhlas itu ya lillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kemudian kita bicara dalam ruang lingkup yang jauh lebih luas lagi, semua hal ini akan nyambung pada masalah ini. Sesuatu kalau kemudian seorang mukmin melakukannya ikhlas itu sekali lagi sederhananya lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah merasa dikecewakan dengan respon apapun yang kita dapatkan dari pihak lain. Kalau saya ngambil contoh nih, tak kasih contoh nih. Ini para bapak ketika menafkahi istri, menafkahi anak, ya, mengayomi mereka, ngurusi mereka. Tujuannya apa? Coba tujuannya apa? Bapak ngasih uang belanja ke ibu, ya. Suami ngasih uang belanja ke ibu, ngajak jalan-jalan, jajanin. Tak tanya tujuannya apa coba? Halo? Hah? Tujuannya apa coba? Ayo. Halo? Yang punya bini, ayo. Hah? Tujuannya apa? Hah? Ibadah, nyari ridho Allah. Kalau yang dicari ridho Allah, baru muncul pertanyaan berikutnya. Pernah nggak ngerasa kecewa sama istri? Kedinginan. Kalau tujuannya ridho Allah, pertanyaan berikutnya, pernah nggak ngerasa kecewa sama istri? Ayo. Sering malah gitu ya, sama ya, saya sampaikan ke para ibu juga begitu. Ibu, tujuan melayani suami apa bu? Coba, ya ibadah Pak Ustadz. Pernah nggak ngerasa kecewa sama suami? Wah tiap hari, alah. Berarti ada sesuatu yang salah, ya kan? Kalau tujuannya itu ibadah karena Allah, tujuannya nyari ridho Allah, ya, kalau benar gitu ya, kita nggak akan pernah merasakan kecewa itu. Ya, seumpama kemudian dirasakan kecewa itu nggak pernah kemudian akan kita ungkapkan dalam hari-hari kita. Ya, mesti ada sesuatu yang keliru dan perlu kita benahi. Baik, para bapak, jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, kita para suami memberikan pelayanan kepada istri, menanggung nafkah mereka, kemudian menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita karena kita sudah mengambil kewajiban tersebut. Maka ketika kemudian kita menunaikan itu semua, ya, kalau kemudian tujuannya lantaran ini tanggung jawab saya, peran saya yang sudah saya ambil, kewajiban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya akan tunaikan. Apapun respon istri, kita akan woles-woles aja. Kenapa? Karena tujuan daripada itu, tujuan dari kita
kita apa namanya tadi, ya menafkahi apa segala macam, bukan supaya istri tambah sayang, bukan supaya istri tambah cinta, bukan supaya pelayanannya tambah maknyus, ya, bukan. Ya. Itu mah bonus. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bonus. Yang poin terpentingnya, kita sudah bisa lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada kita tentang beban kewajiban ini. Kita sudah bisa kita sudah bisa memberikan jawaban itu. Sama tatkala kemudian kita dalam hal ini sebagai orang tua punya peran dalam pendidikan terhadap anak-anak kita. Anak kita sudah sekolahkan di pondok pesantren, kita temukan dengan kawan-kawan yang baik, kita carikan lingkungan yang baik. Itu ranah kita yang bisa kita kerjakan. Tapi kan nggak memberikan jaminan anak itu akan menjadi soleh toh. Ya kita sudah mengingatkan, kita sudah doakan, sudah masukin pondok pesantren, sudah kemudian carikan lingkungan yang baik, temukan kawan-kawan yang baik. Tetap saja ada anaknya nggak soleh, kan begitu ya. Anak yang soleh atau anak yang tidak soleh itu adalah hasil, dan itu di luar kendali kita, ya. Maka kalau kemudian sering muncul pertanyaan, Pak Ustadz, gimana ya supaya anak tuh rajin ibadah? Bingung saya jawab, nyolong itu hasil, ya. Paling kita hanya bisa melakukan sebuah upaya, kan begitu kan. Adapun hasil itu kan belum tentu menyesuaikan dengan usaha yang kita lakukan, karena yang namanya hasil itu hak mutlak milik Allah. Kita hanya bisa tadi ya mengingatkan, mendidik, mengajarkan, mendoakan. Selebihnya sudah serahkan kepada Allah. Sama ini saya tanyakan ke ibu-ibu, ibu melayani suami tujuannya apa, Bu? Gitu kan. Ya buat ibadah gitu kan ya. Maka sama pula jawabannya kalau kemudian para bapak kok memberikan fasilitas semua itu kepada istri dengan tujuan supaya masakannya lebih enak, yakin kita akan kecewa. Ketika ada di dalam dada kita harapan untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, maka siapkan ruang hati kita untuk mendapatkan kekecewaan tersebut. Ini salah satu cara Allah buat menjaga tauhid kita, ya. Apalagi dalam dunia usaha, terkadang berapa sering kita mendapatkan rasa kecewa itu terhadap seseorang yang kemudian sudah kita anggap atau kemudian kita gadang-gadangkan akan menyelesaikan urusan kita. Dikecewakan customer, dikecewakan semacam-macam lah ya. Itu cara Allah buat menjaga tauhid kita, bahwasanya jalur rezeki kita bukan mereka yang ngasih, tapi Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai hati ini terkotori bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam semua aktivitas amal pekerjaan kita, ketika memang betul-betul landasannya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, respon apapun yang kita dapatkan dari pihak lain, dari manusia, itu tidak akan merubah sikap kita. Kalau dalam surat Al-Insan Allah juga kemudian mengingatkan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian, memberikan sesuatu kepada kalian, ya, liwajhillah. Tujuannya hanya satu, mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap balasan dari kalian, bahkan sekalipun hanya ucapan makasih, ya. Ya. Artinya ketika kemudian kita memberi, apapun yang kemudian kita beri, orang kemudian gak respect dengan pemberian kita, itu di luar kendali kita, gak peduli kita dengan itu, ya. Karena tujuannya bukan respect seseorang, karena kita nggak pernah hidup di dunia pencitraan toh, ya. Tujuannya bukan respect orang, namun kemudian ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini upaya kita untuk memperbaiki niatan kita sehingga tidak mudah dikendalikan dengan sikap orang terhadap diri kita. Kita tambahkan sedikit lagi, ya. Kisah tersebut juga berisi tentang betapa berbahayanya bersikap lancang terhadap Allah berkait dengan keputusan-keputusan atas hamba-hambanya dengan rahmat dan ampunan atau siksa dan hukuman. Ini sekali lagi mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang
siksa, berbicara tentang rahmat dan ampunan, berbicara tentang siksa dan hukuman, ini adalah konten yang harus dilandasi dengan landasan dalil yang benar, ya. Nggak boleh kemudian kok berbicara tentang siksaannya begini lalu kemudian ngarang, atau kemudian hukum pahalanya sekian 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 tapi ngarang. Nah, terus dengan pahala biasanya banyak ini ya, hadis-hadis palsu ya, yang kemudian barang siapa begini pahalanya begini begini segala macam. Sekali lagi, berbicara tentang siksa dan hukuman atau pahala dan ampunan ya, ini kontennya harus dilandasi dengan landasan dalil. Tanpa adanya dalil, maka ini termasuk orang yang kemudian lancang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut juga menunjukkan bahwasanya orang tertentu tidak boleh dihukumi dengan surga dan neraka karena ini adalah hak Allah dan kekuasaan rububiyahnya. Tadi kita sudah sampaikan, sekelas sahabat saja tidak ada kemudian memberikan klaim ya, memberikan klaim secara takyin terhadap person bahwasanya orang itu surga atau neraka. Kisah tersebut juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Dia tidak menyegerakan. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Dia tidak menyegerakan dalam menurunkan hukuman, memberikan tangguh kesempatan kepada para pendosa serta memaafkan dosa-dosa. Inilah sebab yang menjadikan amal orang yang angkuh ya, lantaran amal orang angkuh itu tertolak di mata Allah Subhanahu wa taala lantaran ia bodoh dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kullasyai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu, dan Allah kemudian memberikan bocoran di antara upaya untuk mendapatkan rahmat tadi ya, fasa'aktubuha lilladzina taqau, dan aku tetapkan rahmatku akan aku berikan kepada lilladzina taqau, mereka yang bertakwa kemudian menunaikan zakat dan mereka kemudian beriman. Artinya kita meyakini surga neraka itu bukan lantaran faktor amal. Orang masuk surga bukan lantaran amalnya, Allah masukkan neraka juga bukan lantaran amalnya. Allah masukkan seseorang ke dalam surga itu lantaran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan seseorang ke dalam neraka lantaran keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas buat apa kita beramal? Kita beramal justru disitulah peran penting kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah, karena Allah tetapkan wa rahmati wasi'at kullasyai' fasa'aktubuha lilladzina taqau, dan aku tetapkan rahmatku itu akan aku berikan kepada mereka yang bertakwa, menunaikan zakat, lalu kemudian beriman. Ini ya gambaran ikon amal-amal, bukan berarti cuma 2 amal tadi ya, cuman kemudian ketakwaan dan kemudian berbagai macam amal-amal soleh itu adalah sarana kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan poin terpenting ya, siapapun orangnya dari kalangan orang-orang mukmin, orang-orang muslim ya, ketika kemudian meninggal dunia, maka dosa apapun yang kemudian dibawa tidak menghantarkan pada kekalnya dalam neraka. Mereka yang kemudian meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan melakukan dosa besar, status di akhirat adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghufira wa illam yasha' lam yughfar. Kalau Allah berkehendak maka pasti akan Allah ampuni, kalau enggak ya dibersihkan terlebih dahulu. Cuman keuntungannya adalah iman mereka masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka standar paling minimal Allah kemudian juga ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan status Islam itu ada pada diri kamu. Dan kemudian ayat yang lain juga Allah mengingatkan, rubama yawaddul kafiruna laukanu muslimin ya. Dan orang-orang kafir itu kemudian berandai-andai seandainya dahulu mereka menjadi seorang muslim. Kenapa?
Mereka menyaksikan ketika sudah di alam akhirat ya, sudah keputusan surga atau neraka. Ya Allah, kok enak banget ternyata jadi orang Islam ya, sekalipun banyak maksiat tapi tetap paling enggak mereka enggak kekal. Lah kami yang kemudian udah kadung kafir, udah enggak punya harapan gitu ya. Maka mereka kemudian berandai-andai seandainya dahulu mereka menjadi seorang muslim, dan itu standar paling minim Islam. Kan tingkatannya muslim dulu ke muslim, mukmin baru muhsin gitu ya. Islam, iman, ihsan. Paling minimal itu ya Islamnya itulah. Sekalipun mungkin kualitas imannya itu enggak, kualitas imannya rada ecek-ecek, tapi status Islamnya tetap diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi harapan ya, harapan yang penting enggak kekal di dalam neraka. Tapi bagi orang kafir itu harapan itu sudah sirna ya. Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya menyikapi mereka yang kemudian bergelimang dengan kemaksiatan, sikap husnudzon ini tetap harus dikedepankan. Terlebih ketika orang itu sudah meninggal dunia, maka hal yang sering bolak-balik saya sampaikan, tidak ada yang paling dibutuhkan oleh orang meninggal itu kecuali permohonan kita kepada Allah untuk agar Allah mengampuni mereka. Ini harus lebih dikedepankan sebagai satu bentuk rasa peduli kita terhadap keislaman mereka ya. Demikian, mudah-mudahan kajian di pagi ini senantiasa Allah berikan bimbingan dan senantiasa kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam amal-amal solih, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.